Monggo kita tingkataken ketaatan kita. Kita menjalankan ibadah dalam penuh ketaatan untuk bisa meraih manisnya iman. Salah satu tanda manisnya iman adalah menjalankan ibadah itu dengan senang, tanpa ada rasa karena itu diperintah, karena itu pekewuh, karena itu mumpung selo dan sebagainya, tapi karena senang, menikmati. Sholat dinikmati, alon-alon, dari wudhunya dinikmati, takbirnya, semuanya itu akan menjadikan kita nyaman, menjadikan kita sehat lahir dan batin. Tidak usah terburu-buru, dari wudhunya tidak usah terburu-buru, pakai pakaian yang bagus, tidak usah terburu-buru, sholatnya jangan terburu-buru, tumakninah, bacaannya ditartilkan, itu semua akan menjadikan kita nyaman. Tadi saya membaca Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi saya pernah bilang di sini, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu saya sangat suka sekali. Diulang-ulang pun saya tidak akan pernah bosan. Mengingatkan kita, termasuk diri saya, bahwa kita tidak boleh merasa paling banyak sedekahnya, paling pandai, paling pintar ini, pintar itu, dan sebagainya. Itulah hikmah dari. Maka tadi dikatakan dari beberapa kejadian Nabi Musa dan Nabi Khidir, saya tidak bisa jelaskan semuanya secara detail karena ini kultum ya, bahwa saat Nabi Musa merasa hanya beliau sendiri yang pandai, maka Allah menurunkan Nabi Khidir sebagai ujian bagi Nabi Musa bahwa selain kamu ada yang lebih pandai. Selain Nabi Khidir ada juga yang lebih pandai dan seterusnya. Jadi situ. Di banyak riwayat kita banyak yang hafal bahwa Nabi Khidir melubangi perahu, kemudian membangun rumah di mana di kampung itu orang-orangnya tidak ada yang mau menjamu, tidak ada yang ramah. Justru Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa memperbaiki rumah salah satu warga itu karena mau roboh. Ternyata di situ ada peninggalan harta benda anak yatim. Ya, dan anak yatim itu dari orang tua yang soleh. Maka di sini hikmahnya, anak soleh dari keturunan yang soleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir batin. Senang tidak Pak Bu? Punya anak dijaga langsung Allah, karena kita soleh, anak kita soleh. Sudah, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal gulamu fakanat abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Yang terakhir Nabi Khidir itu kan membunuh seorang anak kecil. Di sini dikatakan, saya tidak ingin anak kecil itu, orang tua anak kecil itu mu'minaini fakhashina, orang yang taat. Saya tidak ingin gara-gara anak kecil ini yang nakal dia menjadi kufra, menjadi kafir. Niki nek teng pondok namine Pak ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu kias. Jadi ini untuk tataran orang-orang ilmu toto batin. Ono cah cilik kok dipateni padahal arti apa-apa. Kita akan susah memahaminya. Kula memberi contoh, saya berikan contoh yang enak, analogi supaya bisa dipahami. Kenapa di situ dikatakan jangan sampai karena anak orang tuanya yang sudah mukmin menjadi kafir. Contoh, nanti lebih enak dalam. Makanya kalau di tataran pondok, kalau ngaji kitab Al-Hikam, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu hanya dicari santri senior yang sudah paham tauhid, paham pesolatan, baru sampai. Jangan sekali-kali membaca kitab-kitab yang tinggi tapi sholat tewe rong pas, ngajine rong pas. Analogi saya seperti ini. Orang si fulan biasa hidupnya, kemudian punya putra sukses, punya peternakan. Saya ambil contoh, peternakannya dari yang 1 kandang, 2 kandang, 3 kandang,
dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor dan sebagainya. Sampai puluhan ekor kambing, puluhan ekor sapi. Bapaknya yang tadinya rajin ngaji, rajin jamaah, karena kesibukan dari harta anaknya, yang begitu banyak, akhirnya banyak terbengkelai sholatnya jamaah, ngajinya gara-gara ngurus kambing dan sapi. Inilah yang mengatakan, saya tidak ingin si orang tua itu kufur gara-gara anak tersebut. Di sini yang dimaksudkan adalah kalau kita di masa sekarang, kita bunuh karakter kafirnya, kita bunuh karakter ndableknya, kita bunuh omongan-omongan kasarnya untuk menjadi omongan yang kalimat thayyibah, kalimat baik. Itu maksudnya. Dari ilmu balaghah toto batin. Jadi ilmu yang pakai harus ada guru. Maka si bapak karena kesibukannya membantu anak yang begitu banyak hartanya, terbengkelai ibadahnya. Yang tadi istiqomah tidak istiqomah, yang tadi suka cari ilmu, apa yang dilakukan selama ini akhirnya menjadi lupa akan zat yang memberi harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa juga kewajibannya. Terus akhirnya kesemuanya menjadi kesibukan dunia. Maka baginda Rasulullah mengingatkan, siapa yang mencintai dunia, akhirat akan menjauh. Siapa yang mencintai akhirat, dunia seisinya dan akhirat akan tercukupi. Ya. Jadi ini tentang ayat seperti ini harus ada guru yang menjelaskan supaya kita paham dari toto lahir dan toto batin. Kenapa anak bocah kok dijelek nih? Karena itu bisa menjadikan kita yang tadinya istiqomah menjadi tidak istiqomah. Sebelum punya anak kecil dia rajin ngaji, rajin jamaah. Setelah ada anak kecil, karena sering rewel, ya, jadi akhirnya ngantuk, tidak bisa sholat subuh jamaah. Padahal itu tidak menjadi penyebab. Ya, jadi hal-hal istiqomah sepertinya harus dilakukan. Ya, innama amalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Harta dan anak-anakmu kuwi fitnah ya, fitnah dunia. Hati-hati, wallahu indahu ajrun adzim. Di sisi Allah lah sebenarnya pahala yang besar. Atas dumateng putra wayah, jangan sampai kita gara-gara harta benda anak, karena keasikan kita, kebanggaan kita meraih ini meraih itu, akhirnya kita terjerumus pada sesuatu keduniaan sehingga kita melewatkan kewajiban kita yang hakiki, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Seharusnya kita tetap bersujud istiqomah sampai kita yakin, hatta ya'tiyakal yakin, maksudnya sampai kematian datang menimpa kita. Itulah inti daripada kultum pagi ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Tetaplah berdoa agar dzurriyyat kita menjadi orang yang soleh, solehah. Tetaplah mengajari, ya, al-insani abdul insan, yang berhak direpoti anak itu ya orang tuanya. Ya, tadi saya jam 3 bangun, sebelum tidur saya baca lillahi ma fis sama, ayat kursi, al-falaq, an-nas, kulhu. Kemudian saya baca sholawat, baca syahadat, kemudian baca sejedah. Belum selesai sejedah saya sudah tertidur. Saya bangun jam 3, ngobrol sama ibu, bikin teh untuk ibu, bikin jenang garut. Jam 4 kurang sedikit saya baru sholat, karena baru selesai. Ibu saya baca al-kahfi, saya sayup-sayup, ibu saya baca al-kahfi, saya baru sholat. Kemudian subuh saya kesini. Jam 3 ibu saya sudah duduk, tinggal witir. Ini hubungan harmonis antara anak orang tua harus dijaga setelah kita menjalankan ibadah kita. Tahajudnya keri, kula ngladeni ibu riyin baru tahajud. Karena tahajud sunat, ngladeni ibu kula wajib. Mau berangkat anak saya yang kecil tak ladeni tipis, baru saya bawa ke sini. Wajib kita yang berhak direpoti anak adalah orang tua. Nikmati aja kerepotan itu dengan senang. Manisnya iman adalah nikmati